Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Ustadznya ya. Hari ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah unsur-unsur intrinsik cerita. Ya, unsur-unsur intrinsik cerita ini nanti ada beberapa ya. Dan ini pasti keluar di soal UN. Paling nggak ada 3 atau 4 soal biasanya yang keluar ya. Nah, ada unsur-unsur intrinsik yang pertama itu adalah tokoh. Ya, tokoh. Tokoh berarti apa? Pelakunya. Pelaku. Aktornya. Nah, tokoh ini biasanya kan ada tokoh protagonis. Ada juga nanti tokohnya tritagonis, ada juga tokoh antagonis. Jadi ini adalah tokoh-tokoh berdasarkan sifatnya, berdasarkan sifat ya. Kalau protagonis berarti sifatnya itu adalah baik ya, tokohnya bersifat baik. Kemudian biasanya ini pemeran utama ya. Kemudian protagonis itu penengah dan antagonis itu bersifat jahat, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah tema. Oke ya, tema. Kalian harus bisa membedakan antara tema dan judul. Ya, kalau tema waktu kelas 5 sudah Ustazah jelaskan ya, sudah pernah Ustazah jelaskan. Tema, kalau tema ini adalah dasar cerita. Dulu kelas 5 sudah pernah. Kemudian tema ini sifatnya dari umum ke khusus atau luas ya, bersifat luas. Atau umum ke khusus. Nah, bedakan dengan judul. Nah, kalau judul ini adalah kepala karangan. Nah, ini bersifat sempit. Tema bisa dijadikan judul, tapi kalau judul tidak bisa dijadikan tema. Misalkan temanya tentang tentang kesehatan. Karena tema kesehatan judulnya mau ke penyakit diare. Nah, itu berarti bisa dijadikan judul, temanya tentang kesehatan, gitu ya. Oke, kemudian unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu ada latar atau setting. Latar atau setting. Nah, latar atau setting ini dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah latar tempat. Nah, kalau latar tempat ini adalah tempat peristiwa terjadi. Ya, tempat kejadian. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu. Nah, kalau latar waktu
itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa malam hari, atau minggu pagi, atau bisa juga Senin sore, Senin malam. Nah, itu adalah waktu atau kejadiannya ya. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Nah, latar suasana ini berhubungan dengan suasana cerita. Apakah dalam cerita tersebut suasananya itu menyenangkan atau sedih atau menegangkan atau menyeramkan. Nah, itu ada di latar suasana. Nah, jadi latar atau setting itu ada 3 ya. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, setelah latar itu ada alur. Alur cerita. Nah, alur cerita ini adalah proses ceritanya ya. Jadi alur juga dibagi menjadi 3. Alur ini juga dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Ya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Masih ingat Sahrono ya, Sahrini ya, maju mundur cantik. Tapi kalau untuk alur cerita itu maju mundur campuran. Ya. Kalau alur maju berarti dari peristiwa ya selanjutnya, jadi runtut dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur berarti mengisahkan yang sudah lampau. Biasanya untuk alur mundur di awal-awal paragraf atau di awal cerita itu akan dijelaskan ada kata kuncinya, yaitu ada kata kuncinya misalkan Alkisah atau pada zaman dahulu. Nah, itu sudah membuktikan bahwa itu adalah alur mundur. Nah, kalau alur campuran itu dari kejadian sekarang kemudian mengenang masa lalu zaman dulu kala waktu aku lagi ngapain gitu ya, kemudian berlanjut ke masa depan sekarang terus lanjut terus. Itu alur campuran. Kemudian yang kelima watak. Ya. Yang kelima adalah watak. Watak atau bisa dikatakan juga dengan penokohan. Penokohan ya, watak atau penokohan. Jadi dari tokohnya, misalkan Rudi, tokohnya seperti apa? Oh, baik. Atau juga nanti jahat, dengki, kayak gitu ya. Tokoh Budi adalah dengki atau sombong, seperti itu ya. Kemudian yang keenam ya, unsur yang keenam adalah amanah. Unsur yang keenam adalah amanah. Nah, amanat ini adalah pesan yang terkandung pada cerita. Pesan yang terkandung
pada cerita. Nah, biasanya ini dari penulis ya atau penciptanya itu, pesan yang terkandung dalam cerita itu tentang apa. Nah, ini adalah unsur-unsur intrinsik yang unsur-unsur intrinsik cerita ya. Jadi kalau Usrana punya apa itu namanya, kata kunci biar untuk bisa menghafalkan. Ucrit tolak teman takut. Ucrit tolak ya, teman takur ya. Ucrit tolak teman takur. Apa toh ucrit tolak teman takur? Unsur intrinsik cerita. U itu adalah unsur cerita, unsur cerita, intrinsik cerita, tokoh. Kemudian latar, K kecil, jadi nggak usah dipakai ya. Latar, T, tema, amanat, watak, dan alur cerita. Jadi unsur intrinsik ada 6 ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Untuk tugasnya itu nanti akan ada LK atau lembar kerja yang akan diberikan juga ya, nanti sama dengan yang lain-lain, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mau setting nanti.